itu atau pengalaman hidup mereka itu yang tetap terus-menerus bekerja. Secara rohani dan pengetahuan berikutnya yang perlu dan wajib dimiliki seorang pemberita Injil. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus yakin betul. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Harus yakin. Artinya tidak ada jalan lain. Orang bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jaminan penyertaan hidup di dunia lain. Dan masuk surga. Tanpa Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Emang ada Pak Tony orang Kristen yang meyakini Yesus satu-satunya jalan masuk surga? Lalu banyak. Sangat banyak. Hal ini juga sudah pernah saya uji, tanyakan melalui proses wawancara kepada ribuan orang-orang Kristen. Baik mereka yang sekolah, baik mereka yang kuliah di sekolah teologi, bahkan juga yang kuliah di perguruan tinggi umum, termasuk mereka yang sudah orang tua, yang sudah dibaptis, dan segala macamnya. Saya pernah bertanya kepada mereka, apakah Bapak dan Ibu dan Saudara yakin Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Apabila dikasih Tuhan Kristus, hanya 40% mereka mengatakan, yes, tidak ada jalan lain orang menuju surga selain daripada Yesus. Tapi sayang Bapak Ibu, 60% mereka mengatakan tidak yakin. Apa dibayangkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus? Ketidakyakinan persentase ketidakyakinan orang Kristen ini satu-satunya jalan masuk surga melemahkan semangat mereka dan keberanian mereka bertahan ini. Maka saya berharap Bapak Ibu, hari ini, detik ini kita harus yakin betul. Tidak ada jalan lain menuju surga selain daripada Yesus. Walaupun ada peribahasa mengatakan, oh ada banyak jalan menuju Yerusalem. Darat, laut, dan udara. Ya, menuju Yerusalem. Banyak jalan. Tapi kalau menuju surga, Alkitab mengatakan cuma ada satu jalan. Terserah apapun agama dan keyakinan orang itu. Terserah apa nama gereja dan sinodenya. Jalan menuju surga cuma satu. Buktinya. Yesus itu jelas satu-satunya menuju surga. Titus pasal 1 ayat 9 sampai 11 jelas sekali menyatakan Allah Bapa mengakui bahwa Yesus itu jalan satu-satunya, pribadi satu-satunya yang ditugaskan, yang diutus untuk memberikan pengampunan dan dosa dan hidup yang kekal. Allah Bapa tidak pernah menyediakan jalan lain, pribadi lain selain daripada Yesus. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengklaim, oh nabi kami juga diutus oleh Allah. Kenapa? Kita tidak mengakui itu. Bapak kita di surga, Tuhan kita di surga tidak mengakui itu. Selesai. Jadi kalau mereka ngotot terserah. Karena semua informasi yang paling benar bagi kita hanyalah yang berasal dari Alkitab. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah urusan jalan masuk surga. Hal yang sama ditegaskan oleh Yesus sebagai bentuk korelasi pernyataan Allah dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran satu-satunya menuju Bapa di surga. Artinya Bapak Ibu, pernyataan Allah Bapa itu juga diamini, diiakan, diperjelas oleh Yesus. Betul. Nah, itu ini adalah
Satu-satunya. Yang disuruh kan, yang ditugaskan, yang diberikan mandat oleh Allah Bapa untuk mengampuni dosa manusia. Apalagi dalam menuju surga. Cuma aku. Tidak ada nabi lain. Tidak ada rasul lain. Hanya Yesus. Cuma begitu Yesus juga menegaskan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Setiap orang yang tidak percaya kepada dia, yang telah mati di kayu salib itu, tidak akan pernah masuk surga. Artinya orang yang tidak yakin, orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya, Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Sudah. Yesus mengatakan, orang itu tidak punya tempat di surga. Selain daripada tempat pahit dan terpanas neraka. Ini Yesus mengatakan. Menariknya, salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Rasul Petrus membuktikan, mengatakan dengan tegas dalam Kisah Para Rasul 4:12 yang intinya mengatakan ayat ini. Tidak ada satupun keselamatan yang diberikan Tuhan kepada seluruh manusia di dunia ini. Apapun agamanya, sukunya, kewarganegaraannya, nama gerejanya, sinodenya, selain daripada Yesus. Tegas sekali itu. Pendeta Rasul Petrus mengatakan itu. Secara sederhana Rasul Petrus mengatakan, terserah apapun agamamu. Allah hanya menyediakan satu cara dan jalan untuk masuk surga. Lewat Yesus Kristus. Terserah apa sukumu, apa nama gerejamu. Tapi pengampunan dosa, kehidupan kekal hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Bapak Ibu, saya berharap keyakinan kita harus 11-12 dengan Petrus. Jangan mencelak-mencelak. Hari-hari ini ada penginjil, Bapak Ibu, supaya bisa diterima oleh agama lain. Khotbahnya, ajarannya mencelak-mencelak. Ada pendeta supaya pengikutnya di TikTok dan di YouTube bertambah banyak dari seberang. Dia ubah prinsip-prinsip pengajaran dari Alkitab. Salah satunya mengatakan, Yesus itu bukan hanya dia satu-satunya orang masuk surga. Hidup Isa juga orang masuk surga. Ajaran Kristen progresif kan itu. Mau. Ada lagi seorang ibu pendeta juga nih. Sama Bapak Ibu. Setiap kali dia khotbah ngajar, yang lebih ditekankan dia adalah apa? Kehidupan keberagaman orang lain. Yang ditinggikan, kita perlu lain. Dan dia mendiskreditkan dan merendahkan Alkitab. Itu salah satu upaya. Ya tidak yakinan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Yesus satu-satunya dalam susu. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu sebagian besar sudah pernah saya mengajarkan mata kuliah aliran-aliran teologi. Saya berharap Bapak Ibu tolong jangan langsung melupakan pelajaran itu. Karena itu sekarang lebih berkembang. Maka orang mengambil posisi paham teologi liberal. Supaya apa? Penontonnya, pengikutnya banyak di YouTube dan di TikTok. Saya pikir ini kacau nih pendeta ini. Segitu-gitu pragmatisnya, kompromistisnya sekarang hamba-hamba. Maka mereka mendistorsi, membengkokkan, mengurangi, bahkan membuang sebagian besar kebenaran-kebenaran yang hakiki dalam Alkitab.
Petrus konsisten mengatakan, hanya Yesus. Hanya di dalam Yesus orang mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal. Di luar itu, nah, Bapak Ibu, Injil yang kita sampaikan harus sama dengan Injil yang Yesus sampaikan. Harus sama dengan Injil yang Petrus sampaikan. Nah, jangan Injil yang berbeda. Injil yang Yesus sampaikan, Injil yang Petrus sampaikan jelas. Di luar Yesus, tidak ada jalan keselamatan pengampunan. Jelas loh Bapak Ibu. Maka waktu kita bertekan Injil kepada orang lain, harus konsisten. Yesus yang lahir dan mati dan bangkit. Itu juga harus kita berikan. Jangan buat Injil yang baru. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan Kristus. Kenapa? Hari-hari ini kita lihat. Begitu mudahnya orang Kristen murtad. Padahal ngakunya dulu. Sudah pernah diinjili. Bertobat terima Yesus. Tapi murtad. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena Injil yang diberitakan kepada dia. Bukan Injil Yesus Kristus yang lahir dan mati dan bangkit. Bukan itu. Tapi Injil yang lain. Apa yang terjadi? Dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Maka apa yang terjadi? Murtad. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan dalam 1 Timotius 2:5 bahwa hanya Yesus yang dipersiapkan Allah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya yang dipersiapkan oleh Allah menjadi perantara untuk menghantarkan manusia sampai kepada Bapa di sorga. Hanya Yesus seorang diri jalannya. Tidak ada nabi lain. Tidak ada rasul lain. Abraham pun, murid-murid Tuhan Yesus sekalipun, tidak ditentukan, tidak ditetapkan oleh Allah Bapa. Jalan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi manusia. No. Hanya Yesus. Padahal itu udah para nabi loh Bapak. Padahal itu mereka sudah para rasul kan? Yesus. Rasul Paulus pun yang dipakai Tuhan luar biasa dalam perjanjian baru. Sampai 70% perjanjian baru. Ada firman Allah yang bekerja di dalam hidup Paulus. Paulus tahu diri. Paulus paham. Bukan saya yang ditentukan Allah untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup kekal bagi kalian, kata Paulus. Bukan, tapi Yesus. Maka saya heran Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan, tanpa Yesus orang bisa masuk surga. Coba. Ngakunya lulusan MTH pula. Setelah saya lihat, semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penuh dengan total. Saya kesimpulan saya gampang. Udah sesat juga kau memang sih. Kenapa Bapak Ibu? Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau dia paham ayat itu dengan benar, harusnya tubuhnya tidak dia tahu. Kalau dia paham ayat itu. Maka wajar kalau pemahamannya pengajarannya sesat. Karena kelihatan dari tubuhnya juga kelihatan kacau. Bahkan malaikat-malaikat Bapak Ibu. Yang notabene-nya asisten Tuhan. Pesuruh-pesuruhnya Tuhan. Pelayan-pelayannya Tuhan. Yang diberikan mandat dan tugas oleh Allah. Mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan orang masuk surga. Kita tahu malaikat ini adalah pesuruh-pesuruh Allah, pelayan-pelayan Allah yang ditugasi Allah secara khusus mempersiapkan pelayanan Yesus. Yang mana malaikat-malaikat ini Bapak Ibu tinggalnya di surga bersama-sama dengan Allah. Artinya satu rumah dengan Yesus. Dia mengatakan, hanya Yesus. Hanya Yesus seorang diri yang mampu menyelamatkan orang masuk surga. Nah Bapak Ibu, ada orang belum pernah masuk surga.
Dan belum tahu juga rasanya hidup di surga. Udah sok jago. Mengatakan, mengajarkan, tanpa Yesus, hidup baik, masuk surga. Tanpa ibadah hari Minggu, hidup baik aja, masuk surga. Sesat pula dia. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Simbolis pun. Simbolis pun. Alias setan kan. Roh jahat kan. Musuh bubuyutannya Tuhan. Yang banyak menjajah, memperoleh, memperbudak manusia untuk terus melakukan dosa dan tidak dosa. Berkata dalam Matius pasal 8, ayat 8-9, dan juga dalam Markus pasal 3-11. Yesus dan Allah. Aku dari mata Allah mereka terbirik-birik. Karena mereka tahu pribadi yang dekat dengan pribadi yang sedang mereka hadapi adalah bukan manusia biasa. Bukan nabi, bukan rasul, tapi Tuhan Allah yang pasti berkuasa membinasakan iblis itu sendiri. Artinya Bapak Ibu apa? Iblis aja, simbolis aja. Takut, gentar sama Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kalau kita ragu, Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Berarti kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Bagaimana proses kita dibanding dengan simbolis? Jadi iblis saya tahu, takut kok. Yesus itu Tuhan yang selamat satu-satunya. Sama. Kalau ada orang mengajarkan, Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya mengakui kok.